Ini ya, bisa kita mulai ya perkuliahan kita hari ini. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat ya untuk yang hadir di media Zoom, perkuliahan di media Zoom pada hari ini. Sekedar ingin menanyakan ya, sudah UTS ya dengan Pak Ripani ya, membuat iklan katanya. Tinggi, Bu. Sudah ya. Nah, itu nanti akan nilai UTS ya. Nah, itu nanti yang Ibu itu nilai tugas, kemudian nanti UAS ada penilaian tersendiri lagi ya. Nah, jadi ada beberapa komponen itu untuk kewirausahaan ya. Jadi kada menghafal ya. Tidak menghafal kayak pelajaran hukum. Nah, kalau pelajaran kita hukum kan itu kita harus menghafal. Kalau ini kan kita actionnya sebenarnya ya. Jadi actionnya bagaimana kita melakukan suatu tindakan terkait dengan kewirausahaan ya. Nah, kemarin deadline proposal itu kapan ya? Ibu lupa dan tidak membuka juga deadlining. Nah, kalau ada beberapa yang sudah ya, makalahnya bisa dipresentasikan minggu depan ya. Nah, jadi bisa dipresentasikan di minggu depan kalau ada yang sudah. Jadi mohon ada slide-nya ya. Jadi bisa nanti didiskusikan dengan temannya nanti untuk dipaparkan di minggu depan. Nanti Ibu cek deh di airlining itu kapan, mungkin ada yang sudah mengumpul ya. Nah, kalau ada yang sudah mengumpul nanti bisa dipresentasikan di kuliah minggu depan. Untuk minggu depan kita tidak tahu lagi ya, apakah kita ini kuliah offline atau online ya. Karena kan semester 2 ini belum ada yang kuliah offline lagi lah. Apakah habis lebaran? Nah, itu juga Ibu sih tergantung dari kebijakan fakultas juga. Jadi kalau diminta offline-offline, diminta online-online ya. Jadi tapi biasanya kalau ini harus diberitahu jauh hari ya kan, karena kan mungkin ada yang beberapa mahasiswanya kan yang tidak orang asli Banjarmasin, yang sudah balik ke Banua ya, atau dalam hal ini ke kampungnya. Dan juga kan biasanya kalau bulan puasa nih pada pulang ke orang tuanya masing-masing, biasanya seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang harus dikoordinasikan juga nanti di fakultas. Baik ya, Ibu share screen dulu materi Ibu hari ini mengenai ini pertemuan ke-8 ya. Ibu belum membuka, tapi sudah Ibu isi, disimari ya, tetapi belum Ibu hidupkan jam untuk mengisi kehadiran ya. Jadi materi hari ini mengenai faktor X. Ya, ini adalah pertemuan kita yang ke-8. Apa itu faktor X ya? Jadi faktor X ini itu adalah sesuatu hal yang ada di dalam diri seseorang ya. Jadi bisa juga dikatakan sebagai keberuntungan atau istilahnya get lucky ya. Nah, biasanya itu tidak muncul dengan sendirinya ya. Jadi banyak faktor X yang mempengaruhi ketika seseorang itu bisa sukses untuk berusaha ya. Kemarin sudah dibahas oleh Pak Ripani terkait dengan etika bisnis ya. Jadi etika bisnis itu juga sangat mempengaruhi ya dalam memulai suatu usaha, kemudian juga pada satu proses ketika usaha itu jalannya. Nah, etika bisnis itu juga sangat menentukan ya terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat atau konsumen si pengguna jasa atau produk dari yang kita buat ya. Makanya di sini juga kaitannya adalah bagaimana menemukan suatu faktor X ini di dalam diri Anda ya. Jadi kita lihat dulu ya. Di sini tujuan dari pengajaran kita adalah menjelaskan pengertian faktor X. Kemudian yang kedua adalah menemukan dan menggali faktor X itu sendiri. Dan yang ketiga adalah menjelaskan sikap menghadapi faktor X. Dan yang keempat adalah menjelaskan tipe dan karakteristik dari faktor X itu sendiri ya. Nah, dalam hal ini
Kita lihat ya, ini sebagai ilustrasi terkait dengan faktor X ini ya. Jadi ini di Italia ini ada sebuah desa yang sangat indah ya, yang bernama Rocca di Fava. Nah, desa ini sejuk di daerah perbukitan ya, kalau kita di sini ya mirip-mirip kayak Malang ya. Kemudian kalau di Bandung itu Lembang ya. Nah, ini terletak jarak 1 jam sebelah selatan kota Roma ya. Di tepi danau yang airnya biru itu puluhan jenis burung berkicauan tiada henti ya. Kemudian angin semilir yang tertiup ke arah perbukitan membuat pemandangan menjadi semakin mengesankan. Tak ada yang menyangka pada salah satu bukit itu terdapat villa yang dioperasikan oleh seorang perempuan Indonesia asal Pulau Dewata. Nah, villa itu diberi nama sesuai nama asli pemiliknya adalah Dewi Francesca ya. Dewi ini adalah pengusaha muda ya. Ia bercerita bagaimana ia membuka usaha di Rocca di Fava ini ya dan menumbuhkan jiwa kewirausahaannya ketika media massa di Italia tidak henti-hentinya menyuarakan krisis keuangan global pada tahun 2008. Villa Dewi Francesca ini tetap ramai diminati oleh para honeymoner ya. Ya, orang yang mau berbulan madu itu memesan villanya Dewi Francesca ini ya. Jadi pemesanan kamar ini itu sudah full ya, full booking ya. Jadi full book hingga 2 tahun ke depan. Bisa dibayangkan kalau hotel itu bisa full sampai 2 tahun ke depan itu kan luar biasa ya kan. Artinya kalau tidak booking itu tidak bisa memasuki villanya si Dewi Francesca ini ya. Jadi di dalam villa itu ada nuansa Bali yang dipadu dengan interior Italia yang terlihat dominan. Nah, ini adalah villanya Dewi Francesca. Jadi menghadap ke danau yang berwarna biru ya, dan sangat indah sekali view-nya ya. Dan itu tidak jauh letaknya dari kota Roma sekitar 1 jam. Nah, itu kan bisa kita bayangkan bagaimana kita ya berbisnis tidak jauh-jauh ke Italia ya. Mungkin kan si Dewi Francesca ini kan dia menikah dengan orang asing ya. Tetapi kalau kita bisa saja memanfaatkan dari sekitar kita ya. Misalnya kan di Kalimantan Selatan sekarang kan juga tumbuh menjamur ya wisata-wisata ya. Wisata-wisata misalnya seperti di Riam Kanan ya, Riam Kiwa, kemudian juga yang eksotik mirip itu yang ada di Papua ya. Nah, itu kan artinya kita semacam bisa mengelola ya. Jadi di Barabai juga kita memanage usaha itu ya memang harus ada modal ya. Harus ada modal kalau villa ya. Tetapi kalau kalau dari produk-produk yang misalnya ini bisa dari titipan orang ya. Kalau usaha yang seperti ini memang harus kita ada modal ya. Tetapi itu jangan dilihat oh nyamanai dia apa sugih berdahulu ya sudah lahir sudah kaya. Nah, jangan berpikir seperti itu ya. Jadi ini sangat bagus sekali ya villanya Dewi Francesca ini. Nah, ini luar biasa ya untuk wedding juga ya, untuk honeymoon. Nah, jadi dalam hal ini pertanyaannya adalah potensi menemukan pintunya ya. Jadi bagaimana kita menjelaskan seorang gadis desa ya, si Dewi Francesca ini berasal dari Bali, adalah seorang gadis desa yang merupakan anak seorang petani yang selepas sekolah itu bekerja sebagai seorang pelayan restoran di sebuah hotel di Bali. Jadi tidak membayangkan dia sebenarnya bisa mempunyai villa yang sebagus itu ya. Apalagi kan tidak anak orang kaya ya. Jadi dapat menjadi seorang usahawan yang terhormat di luar negeri itu memang tidak di luar dari hayalan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ia ini si Dewi Francesca ini menemukan pintunya ya, bukan pintu Doraemon ya.
aku ingin begini, aku ingin begitu, bukan begitu ya. Jadi pintunya atau kantong ajaib ya bisa dikatakan ya. Jadi dia ini menemukan pintunya ya. Jadi tentunya setelah dijalani dengan tekun dan penuh perjuangan, bukan merupakan sesuatu yang mustahil ya atau keniscayaan. Jadi segala sesuatu itu kalau memang bisa mewujudkan itu bukanlah tidak mungkin ya. Bayangkan seperti kalau kita bayangkan ya misalnya kayak membangun piramid itu untuk zaman sekarang ini kan sangat impossible ya. Kok bisa orang membangun piramid yang setinggi itu ya? Apalagi kan tidak ada ekskavator, misalnya kan untuk alat-alat pengangkat itu kan semuanya kan tenaga manusia ya. Kemudian juga seperti kayak membangun candi ya, Candi Borobudur, Candi Prambanan. Kalau kita lihat bagaimana orang zaman dulu itu bisa mengangkat batu yang besar-besar ya. Nah, itu kan segala sesuatu yang di luar keniscayaan ya. Ya di luar nalar lah istilahnya. Tetapi kalau bisa kita wujudkan itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin ya. Jadi berawal dari khayalan, cita-cita, tapi cita-cita yang harus diwujudkan ya. Jangan hanya menjadi angan-angan belaka ya. Jadi ini menurut pendapat Malcolm Gladwell tahun 2008 yang meneliti tentang kesuksesan manusia ya, yang menemukan karya-karya besar ternyata tidak ditentukan oleh tingginya skor IQ ya. Jadi kepintaran itu paling faktor yang keberapa ya. Yang penting tuh kata orang tuh cangkal, kata orang Banjar itu ulet ya. Jadi faktor EQ tinggi itu adalah faktor yang kesekian ya. Jadi yang dimiliki manusia, kemudian juga latar belakang keluarga ya. Jadi apakah dia memang latar belakang orang konglomerat misalnya ya, itu tidak menjamin ya. Tetapi dari kita keinginan yang besar, bisa kita mampu wujudkan ya, insya Allah bisa ya. Kemudian misalnya dilihat dari tanggal lahir misalnya ya, hoki kah kada ya, kemudian apakah darah biru atau bukan ya. Nah itu bukan faktor kesuksesan seseorang ya, melainkan oleh dedikasi suci dalam mencari pintu keluar dari berbagai labirin kesulitan. Artinya di sini ada dedikasi atau keinginan kuat ya dari seseorang itu untuk merubah nasib ya. Jadi artinya di sini mencari pintu keluar dari berbagai labirin kesulitan. Jadi ketika hidup seseorang itu bisa mampu bisa keluar dari benang kusut ya istilahnya ya. Benang kusut kemudian bisa mengurai benang kusut itu dan bisa menjadi sukses. Dan kesuksesan itu bukan sesuatu yang instan ya. Jangan kita tiru seperti yang dilakukan oleh Indra Kents, kemudian oleh yang lain-lainnya. Ada kalau di Banjarmasin itu katanya arisan online ya, yang kebetulan juga istri polisi ya. Nah polisinya juga sudah diberhentikan katanya gara-gara ulah istrinya yang melakukan suatu arisan online. Pada dasarnya ya yang namanya investasi itu kan kalau yang melebihi nilai bunga bank itu sebenarnya tidak mungkin ya. Karena kan seperti arisan, seperti Indraken ya, itu kan menjanjikan keuntungan yang besar ya, yang melebihi dari bunga bank. Kalau disimpan kan misalnya dalam bentuk deposito kan paling seberapa juga ya keuntungannya ya. Tapi karena diputar modalnya ya, seperti itu kepada orang-orang yang tidak berkompeten istilahnya kan, apalagi tidak terdaftar di Bapepti ya atau di Badan Pengawasan Pasar Modal. Nah, itu harus diwaspadai ya. Jadi yang memprihatinkan itu adalah banyaknya anak muda yang ingin menjadi cepat kaya ya. Jadi sebenarnya itu yang harus dibuang jauh-jauh ya. Jangan berpikir menjadi cepat kaya ya yang secara instan. Tetapi usaha itu haruslah dimulai dari nol ya. Jadi kalau langsung beberapa tahun atau beberapa bulan langsung kaya, bisa beli mobil Ferrari misalnya kan, beli mobil Mercedes-Benz, nah itu segala sesuatu yang tidak mungkin ya atau mustahil ya, atau bisa saja beingut tuyul. Jangan seperti itu ya. Jadi kita kalau ingin
jadi orang kaya bukan dari hal yang ya harus ada etika tadi ya, etika usaha, etika bisnis itu juga harus dijaga ya. Karena kan kalau kayak Indra Ken itu sudah terpenjara, mulai aja usaha orang kada percaya lagi ya. Nah itu, jadi kepercayaan itu sangat penting ya. Kemudian juga ketika mulai suatu usaha itu nilai-nilai kejujuran ya, itu juga perlu perlu ada ya di dalam diri. Karena kalau berawal dari ketidakjujuran itu seumur hidup orang tidak akan percaya ya. Jadi memang di sini menurut Malcolm Gladwell itu menyebutkan dedikasi itu sebagai suatu kecerdasan praktis. Jadi bukan dari kecerdasan karena apa ya? Karena akademisi ya. Karena akademisi itu kan dari belajar ya, itu kan kecerdasan akademisi ya. Tetapi ini karena belajar dari lingkungan, belajar dari kesuksesan orang, itu disebut sebagai kecerdasan yang bersifat praktis. Ya. Jadi disebut sebagai itu artinya talenta atau bakat itu hanyalah sebuah kesempatan. Jadi kalau ada bakat ya, kalau bisa berusaha ini tidak ada yang tidak mungkin ya. Karena memang saya melihat itu di satu acara di net ya kalau tidak salah itu ada acara Cuan Bos itu katanya beliau itu memulai usaha setelah dia pensiun. Katanya ibu-ibu namanya Haji Lina ya, Haji Lina itu dia memulai usaha itu setelah pensiun. Dan dia bilang dia kan usahanya itu adalah bebek prosen ya, bebek prosen kemudian sambal Haji Lina namanya ya. Nah, itu kata beliau beliau tidak bisa masak sebenarnya. Nah, itu kan rasanya aneh ya. Rasanya aneh kok nggak bisa masak ya, tapi kok bisa dagang. Yang penting sebenarnya bisa dagang ya. Kalau kalau yang memasak kan bisa orang lain, tetapi bagaimana dia punya kemampuan untuk memasarkan suatu produk barang ya. Dan lumayan dia omsetnya setiap hari itu ya karena dia tadi punya kemampuan berbakat berdagang tadi ya. Sama halnya tadi Ibu melihat di TV itu kerajinan yang seperti ini ya dari kerajinan yang untuk yang biasanya di ruangan-ruangan tamu itu ya kaca besar ya, tapi pinggirnya itu dari jerami ya, bagus sekali itu. Kata dia tidak punya bakat untuk ini mendesain katanya. Artinya kan orang lain yang mendesainnya ya, tapi dia punya bakat berdagang tadi ya. Nah, itu sampai ke luar negeri dia memasarkan produk itu. Dan kebetulan pengrajinnya ada di Yogyakarta. Jadi jangan takut merasa tadi ya tidak punya bakat ya. Jadi artinya di sini bakat itu harus diasah. Jadi seperti tajam. Jadi akan mengeluarkan aura cahayanya dan menemukan pintunya ya. Dia pintu Doraemon. Kemudian bagaimana memancing keberuntungan ya? Atau beri nama aja kayak hari untung ya, pasti beruntung ya. Apakah seperti itu ya? Atau namanya Santa Hoki misalnya kan. Nah, jadi hoki atau keberuntungan itu memang tidak akan datang tiba-tiba ya. Jadi seperti yang banyak dipelajari dari praktek-praktek penerapan ilmu keberuntungan ya, atau feng shui ya. Jadi kalau posisi rumahnya di mana ya, itu akan mempengaruhi ya keberuntungan dari yang punya rumah ya, atau bisa memelihara ikan lohan ya atau arwana ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi misalnya keberuntungan, tapi tidak itu sebenarnya ya. Jadi keberuntungan itu memang harus dipancing agar dia mau datang. Jadi contohnya tadi kan kasus Dewi Francesca ya. Jadi demikianlah dalam kehidupan spiritual kita. Allah yang Maha Pengasih pun mendengarkan doa manusia yang tulus ya, yang terus mengetuk-ngetuk pintunya dan menunjukkan keseriusan dalam berusaha ya. Jadi artinya antara doa dan usaha itu saling berbarengan ya. Jadi tidak hanya usaha ya, tetapi juga kita berdoa kepada
Yang Maha Kuasa ya. Dan juga keberuntungan ini hanya datang pada orang-orang yang siap. Jadi kalau kada siap itu kada akan datang ya keberuntungan itu ya. Jadi sejak awal cocoknya menerima. Cocok ada nih menerima nih Dewi Fortunanya nih. Nah, itu pintu oleh Maxwell atau kecerdasan praktis oleh Gladwell atau dikatakan sebagai dedikasi suci. Ya, jadi artinya yang menerima keberuntungan itu adalah orang yang siap ya, bukan orang yang tidak siap. Bakat menemukan pintunya ya. Jadi faktor X ini itu melekat ya, ada dalam diri Anda masing-masing dan menjadi faktor X ya kalau berhasil menemukan pintunya. Maka temukanlah dan ketuklah pintu-pintu itu. Jadi harus diketuk juga ya. Jadi kita kalau berdiam itu tidak akan menemukannya. Jadi sikap Anda terhadap pintu itu akan tercermin pada apa yang Anda dapatkan. Sikap ini adalah sebuah pilihan ya. Jadi pilihan apakah Anda diam atau Anda melakukan ya, atau action ya. Sudah melihat nih pemandangannya indah ya di sekitar rumah Anda, kebetulan rumah Anda di pinggir pantai Batakan misalnya lah. Tapi Anda tidak menemukan pintunya atau sudah menemukan pintunya tapi tidak ada actionnya. Misalnya kan dalam modal, karena bisa modal, apakah bisa dimulai dari mana atau mencari investor misalnya kan. Nah, itu kan hal-hal yang harus merupakan pilihan ya. Jadi pilihannya itu bermacam-macam. Jadi ada yang mendiamkan saja tadi ya. Jadi melihat aja nih ada prospek ya. Tapi orang yang percaya diri pada bakatnya dan membiarkan pintu itu menemukan dirinya. Kemudian yang kedua, bisa juga di sini mengirim sinyal positif ya, yang mengetuk pintu dengan bahasa tubuh, apakah itu penampilannya menarik, suaranya khas dan sebagainya. Nah, ini kalau melihat ini kan melihat kelebihan dalam diri ya. Kalau misalnya suaranya bagus, apakah bisa menjadi presetter misalnya kan, dengan suara khas atau penyiar radio ya, itu kan menggali yang ada dalam diri ya. Kemudian mencari pintu, kemudian mengetuk pintu, mereka sadar bahwa pintu itu tidak akan terbuka kecuali mereka mendatangi dan mengetuk-ngetuknya. Jika tidak terbuka, Anda harus pergi mencari pintu yang lain ya. Terus mencari dan mengetuknya. Jadi dalam berwirausaha, seorang pemula itu dapat diibaratkan sebagai seseorang yang mencari pintu ya. Jadi mencari pintu itu hendak keluar, mencari jalan keluar ya. Jadi sukses yang dicapainya itu adalah sebuah keberhasilan menemukan pintu yang sesuai dengan minat dan masa depannya ya. Untuk menemukan pintu itu dia harus mengetuk-ngetuk dan menemukannya, ia melawan rasa nyaman sampai benar-benar mendapatkan jawaban yang setimpal. Jadi hindari zona aman tadi atau kada mau move on dari zona aman tadi ya. Jadi memang kita harus mencari suatu tantangan juga ya. Jadi dalam menemukan faktor itu ada faktor X, kemudian ada faktor X besar, ada faktor X kecil ya. Jadi faktor X ini adalah sesuatu yang harus kita cari dan kita miliki ya. Dia akan menemani siapa saja yang ingin berubah menjadi lebih baik. Orang yang tidak ingin berubah juga memiliki faktor X, sebenarnya sudah ada ya dalam diri kita tuh faktor X, tapi faktor X itu bisa dikembangkan atau tidak ya. Jadi bisa faktor X kecil, berarti sebuah kenyamanan ya. Jadi sudah nyaman dengan kondisi sekarang dan tentunya hidup tidak akan mengalami kemajuan ya kalau faktornya tidak dikembangkan ya. Jadi entrepreneur itu kan biasanya orang yang merasa hidupnya kurang nyaman ya, kemudian terancam, miskin atau kurang bermakna ya. Jadi artinya dia ada nilai juang di dalam jiwa entrepreneur itu. Dia tidak mau hidup dengan yang
seperti yang sekarang ya. Jadi harus berubah ya, artinya dia ada daya juang ya. Jadi ada daya juang, berjuang mainan baru, kemudian ia bergerak, berjalan, berpikir, mengetuk pintu, mengambil resiko, mencari produk ya, membuat, membangun usaha, mendatangi pelanggan. Jadi tidak berdiam diri ya, door to door mendatangi pelanggan ya. Jadi faktor X yang melekat diri Anda ini adalah benda yang tidak berwujud ya. Namun dapat dirasakan. Awalnya ia tidak berada pada diri Anda atau namun kalau Anda tekun, ia akan terus tumbuh karena ia hidup ya. Jadi artinya harus ditumbuhkan ya. Karena ia hidup, dia kalau bisa saja dia menjadi mati ya. Ia akan hidup kalau dia menjaga kepercayaan, menumbuhkan kreativitas dan keahlian, dan memberi banyak oksigen dari lingkungan yang bersih. Ia akan mati kalau Anda main-main dari kepercayaan, kemudian berperilaku arogan, menentang pembaharuan, dan membiarkan terjadi penuaan. Ya, jadi ini kali ya. Kemudian di dalam hal ini ya, identifikasi faktor X ini, X besar ini ada di tangan orang dewasa, yaitu orang-orang yang memiliki kepercayaan pasar, karena dia sudah lama ada di sana ya. Sedangkan biasanya kalau yang X kecil ini kan ada dalam diri kita masing-masing, sudah ada ya potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita tidak punya akses pasar ya, karena memang kita kan bukan pengusaha ya. Bentuk X ini memang macam-macam ya. Ia dapat berasal dari diri Anda sendiri, bisa juga dari orang lain yang mendorongnya, kemudian lembaga lain dan sebagainya. Dari manapun sumbernya, ia bisa tumbuh menjadi besar dan sebaliknya. Nah, X ini berasal dari diri sendiri, misalnya kan bakat ya atau talenta itu kan yang ada dalam diri sendiri ya. Kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penampilan fisik Anda, kualitas suara Anda, dan pendidikan. Ini kan image ya, kepercayaan seseorang. Itu bisa dimulai dari kejujuran ya. Ya memang penampilan juga ya. Tapi penampilan bukan berarti Anda harus cantik, harus berkulit putih misalnya, harus tampan. Tetapi yang biasa-biasa saja ya, tetapi asal bersih, berpenampilan menarik ya, itu juga menjadi daya tarik tersendiri ya. Kita kalau yang ketampanan, kecantikan itu kan dari sononya, tetapi kan bisa dipoles ya sekarang ini kan dengan sesuatu, tapi bukan berarti kita oplas ya, operasi plastik, bukan itu, tapi dalam hal ini di maintain bersih ya, berpenampilan bersih. Kita menunggang kuda yang berasal dari orang lain, artinya dari faktor X ini yang bukan dari diri kita sendiri ya, bisa dari orang lain atau lembaga lain ya. Dalam hal menemukan pintu ini bisa dari orang tua, mertua, atasan. Jadi atasan Anda bekerja ya, kemudian alma mater, kantor tempat Anda bekerja, pasangan hidup ya. Pasangan hidup kan bisa suami, bisa istri, sahabat, keanggotaan pada saat organisasi juga mempengaruhi ya. Jadi pada saat Anda punya organisasi di kampus ya, itu juga bisa menjadi awal ya untuk menemukan yang namanya faktor X ini ya. Carilah dan temuilah orang-orang itu. Jadikanlah mereka guru atau mentor Anda. Jadi banyak faktor. Jadi makanya kalau bergaul ya, makanya kan kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual ya, tapi juga kecerdasan sosial. Artinya kan banyak-banyak belajar dari lingkungan sekitar kita untuk menggali faktor X tersebut ya. Jadi tidak hanya dari pihak keluarga ya, tetapi dari teman, dari organisasi ya. Itu adalah cara menggali
faktor X tersebut ya. Karakteristik faktor X. Jadi faktor X ini adalah merupakan penentu suatu keberhasilan ya. Jadi dia merekat pada diri manusia ya. Kemudian dia tidak diperoleh dalam waktu sekejap. Artinya memang harus mulai dari awal ya, atau bisa dikembangkan, ditumbuhkan mulai sekarang. Namun ia dapat tumbuh dan berkembang menjadi X besar ya, karena faktor X kecil ini sudah ada dalam diri kita ya, tapi kita bisa tumbuhkan atau tidak itu tergantung dari Anda sendiri ya. Dapat berasal dari diri sendiri, namun juga berasal dari luar ya, tadi kan dari luar kan, dari teman, dari saudara, dari orang tua, dari atasannya. Kemudian sekali tumbuh, ia dapat dipakai untuk usaha yang lain ya, karena tidak hanya satu usaha, bisa berkembang pada usaha yang lain karena sudah ada kepercayaan diri itu sendiri ya. Jadi kan kalau ya itu kan tidak hanya satu usaha, tapi bisa berbagai usaha ya. Tidak dapat dirampas, artinya ini adalah suatu skill yang diperoleh dari Anda sendiri ya. Jadi tidak dapat dirampas karena memang melekat pada diri Anda sendiri. Ya harus dipelihara. Banyak orang rampas X itu dengan merampas kuda-kuda tunggangannya. Jadi bisnis itu memang kadang-kadang kan ada yang licik juga ya, mencuri ide, gagasannya. Tetapi dalam hal ini jatuh bangunnya seseorang, ia bisa bangkit lagi karena memang faktor X ini tidak bisa dirampas ya. Karena itu kan kombinasi yang sudah melekat pada diri seseorang ya. Jadi kalau usaha misalnya kan mencuri resep ya, mencuri desain itu kan bisa dirampas, diambil. Memang faktor X yang ada ini itu kan tidak bisa dirampas oleh orang. Nah, ini silakan Anda mulai mendeteksi ya. Artinya di sini faktor X yang ada dalam diri Anda ini buat list sebanyak-banyaknya ya. Ambil 2 saja, mulailah menumbuhkan X ini agar dia menjadi besar. Deteksi faktor X ini yang ada pada orang-orang atau lembaga di sekitar Anda. Lalu buatlah rencana apa yang dapat saudara lakukan untuk menungganginya. Tips, kenalilah diri Anda sendiri. Mulailah menimbulkan X pada diri Anda. Kemudian carilah membuat X Anda tumbuh. Datangilah dan ketuklah masing-masing pintu itu ya. Pintu yang bagus adalah pintu yang ada dalamnya terdapat ruang besar untuk berkembang ya. Jadi dalamnya terdapat pintu-pintu yang lain yang ada yang dapat Anda buka ya. Waspadailah hidup yang nyaman karena hidup yang demikian membuat hidup Anda sulit. Berselancarlah pada gelombang-gelombang ketidaknyamanan dengan berani menembus hal-hal yang sulit karena Anda akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran baru. Jadi orang yang menyukai tantangan itu hidupnya lebih baik dibandingkan yang tidak berani gagalnya, takut gagal, takut untuk ini dan itu, kekhawatiran yang cukup tinggi itu memang sulit ya untuk mengembangkan faktor X ini. Tetap ketika dia punya jiwa suka tantangan, tidak takut gagal, itu akan berkembang faktor X tersebut ya. Jadi pintu yang tepat adalah pintu yang membuat Anda merasa mampu untuk tumbuh dan memberi ruang untuk berkembang. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini ya. Adakah yang ingin ditanyakan atau diskusikan sambil Ibu melihat ini ya. Membuka Simari ya, membuka Simari untuk kehadiran.